Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya, supaya kita tetap semangat untuk belajar ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk dipimpin oleh KM-nya untuk berdoa. Siap, Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar berdoa dimulai. Alhamdulillah, semoga kita diberi keberkahan dalam pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya, Bapak mau tanya, ada yang tidak hadir? Ada 2 orang. 2 orang, siapa saja? Anissa dan Sabila. Anissa dan Sabila. Mudah-mudahan kita doakan semoga lekas sembuh ya, dan dapat belajar bersama-sama kita lagi ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk rasa nasionalisme kita terhadap cinta tanah air ya, kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Semuanya silahkan berdiri. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Untuk menambah semangat kita sebelum belajar, kita lakukan ice breaking dulu. Kita lakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Sebelumnya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang coding dan KA. Ada yang masih ingat coding itu apa? Proses menulis instruksi atau perintah menggunakan bahasa pemrograman. Sip. Jadi proses instruksi Atau perintah menggunakan bahasa pemrograman. Kalau kecerdasan artifisial siapa? Nah, jadi komputer yang meniru kecerdasan manusia. Masih ingat ya tentang coding dan KA. Nah, untuk sekarang kita belajar tentang berpikir komputasional. Sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu menjelaskan pengertian berpikir komputasional secara sederhana. Nanti kita belajar apa sih berpikir komputasional, nanti ada. Yang kedua, mengidentifikasi dua prinsip berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata berpikir komputasional itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mau membuat teh manis, apa yang harus kalian lakukan dulu? Menyiapkan gelas, terus apa lagi? Gula, terus apa lagi? Teh, terus apa lagi? Air, terus apa lagi? Sendok ya. Jadi kalau mau membuat teh manis, apa yang harus dilakukan? Kalau tadi bahan-bahannya apa aja, alat-alatnya, ini apa yang harus dilakukan kalau mau membuat teh? Siapkan air, terus masukkan ke dalam gelas. Berpikir komputasional itu cara memecahkan masalah secara
logis ya, terstruktur dan sistematis sehingga solusi yang dihasilkan dapat dipahami oleh manusia maupun dijalankan oleh komputer. Nah, prinsip berpikir komputasional ada 4. Yang pertama, ada dekomposisi, yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Yang kedua, pengenalan pola, itu mengidentifikasi kesamaan atau pola dari masalah. Yang ketiga, abstraksi, mengambil informasi penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Yang tidak relevan itu yang tidak sesuai. Ya, yang keempat, berpikir algoritmik, yaitu menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Seperti tadi cara membuat teh manis, itu masuknya ke dalam berpikir algoritmik. Ya, tadi yang pertama contoh dekomposisi, yaitu contohnya masalahnya membersihkan rumah sebelum tamu datang, yaitu yang pertama pasti sebelum ada tamu pasti menyapu, mengepel, menata meja dan kursi biar rapi, terus membuang sampah biar tidak berserakan. Contoh pengenalan pola. Di sini ada masalah menyiram tanaman. Polanya seperti ini. Tanaman di halaman depan selalu disiram setiap pagi. Terus yang kedua, tanaman di dalam rumah disiram 2 hari sekali. Yang ketiga, pola ini bisa diulang terus untuk mengatur jadwal menyiram tanpa lupa. Di sini ada abstraksi. Masalahnya menentukan rute tercepat ke sekolah. Yang pertama, fokus pada informasi penting, jarak, waktu tempuh, kondisi lalu lintas, macet atau tidak. Yang kedua, abaikan informasi tidak relevan seperti warna gedung di pinggir jalan atau jumlah toko yang dilewati. Nah, yang terakhir, berpikir algoritmik. Masalahnya tadi membuat teh manis. Algoritmanya seperti ini, tahapannya. Yang pertama, siapkan gelas, sendok, teh celup, gula dan air panas. Setelah itu masukkan teh celup ke gelas, betul tidak? Tuh. Yang ketiga, dituangkan air panas. Yang keempat, tambahkan gula sesuai selera. Setelah ditambahkan gula, terus aduk rata. Selanjutnya bisa disajikan. Nah, itu namanya cara membuat teh manis. Itu namanya masuk ke dalam contoh berpikir algoritmik. Mari berdiskusi. Sekarang kita berdiskusi ya. Bapak akan membagi 3 kelompok. Kebetulan ini sudah ada 3 meja kelompok ya. Bapak bagi, ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3 ya. Bapak akan membagikan LKPD, yaitu berpikir algoritmik membuat roti lapis ya. Nanti kalian tempel. Nah, semuanya sudah kebagian tiap kelompok? Sudah kebagian? Cara pengerjaannya, pengerjaan LKPD-nya. Di situ ada lembar LKPD, yaitu menyusun puzzle, langkah membuat roti lapis. Tadi Bapak bagikan ada beberapa kartu yang Bapak acak. Ya, kalian tempelkan sesuai susunan cara membuat roti lapis yang kalian tahu ya. Silakan untuk berdiskusi secara berkelompok. Silakan mulai untuk berdiskusi pengerjaan menempelkan. Yuk. Nah, di situ ada susunan 1 sampai 8. Kalian sesuaikan yang pertama apa dulu gitu. Yo, silakan untuk berdiskusi ya. Lem nanging seerteuing. Jangan terlalu banyak lem. Yo. Mana ya?
Nah, gitu, tinggal ditempel. Nah, kurang nempel ya. Oh, tacan. Udah, berapa lagi? Sudah semua? Sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1 sudah? Nah, kalau sudah, kita presentasikan dari setiap kelompok ya. Presentasikan semua, nanti maju ke depan. Bapak akan menentukan kelompok mana dulu yang maju ke depan untuk presentasi. Yang pertama maju untuk presentasi adalah kelompok 3, silakan untuk maju ke depan semuanya. Semuanya. Perkenalkan, nama saya Dede. Perkenalkan, nama saya Rafi. Kelompok kami akan mempresentasikan langkah membuat roti lapis. Ya, silakan. Ambil 2 lembar roti. Terus? Tawar dari kemasan. Ya. Oleskan selai stroberi coklat di salah satu sisi roti. Ya. Tutup dengan lembar roti yang kedua. Letakkan selembar keju atau isian lain di atas selai. Ya, terus? Potong roti menjadi 2 bagian. Sajikan roti lapis di piring. Cuci tangan sebelum membuat roti. Siap disajikan. Ya, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Ya, silakan duduk kembali. Nah, untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 1, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Siapa yang akan menyampaikan? Geser sebelah sini. Silakan perkenalkan dulu kelompoknya. Yang lainnya dengarkan. So. Kelompok kami akan mempresentasikan Tentang langkah-langkah membuat roti lapis. Ya, silakan. Yang lainnya dengarkan. Dari sini. 1. Ambil 2 lembar roti tawar dari kemasan. 2. Oleskan selai roti, selai stroberi atau coklat di salah satu sisi roti. 3. Letakkan selembar keju atau isian lain di atas selai. 4. Tutup dengan lembar roti yang kedua. 5. Potong roti menjadi 2 bagian. 6. Sajikan roti lapis di piring. 7. Cuci tangan sebelum memulai membuat roti. 8. Siap disajikan. Ya, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali. Untuk kelompok terakhir, silakan maju ke depan untuk kelompok 2. Kelompok kami akan mempresentasikan langkah membuat roti lapis. Ya, silakan. Ambil 2 lembar roti tawar dari kemasan. Oleskan selai stroberi coklat di salah satu sisi roti. Letakkan selembar keju atau isian lain di atas selai. Tutup dengan lembar roti yang kedua.
Sajikan roti lapis di piring, potong roti menjadi 2 bagian. Cuci tangan sebelum memulai membuat roti. Siap disajikan. Siap disajikan. Ya, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah ke depan mempresentasikan tentang langkah-langkah membuat roti lapis ya. Kita bahas kembali. Langkah-langkah membuat roti lapis itu termasuk dalam berpikir algoritmik, yaitu tentang langkah-langkah ya. Langkah-langkah dari awal sampai akhir. Sebagai contoh tadi ada teh manis, dan sekarang langkah membuat roti lapis. Yang pertama itu ambil 2 lembar roti tawar dari kemasan. Setelah itu oleskan selai. Mau selai stroberi atau selai apapun itu yang kalian suka. Terus letakkan selembar keju atau isian lainnya, mau keju, mau telur dadar boleh kalau suka. Terus tutup dengan lembar roti. Yang kedua, tadi ada 1 yang dioles segala rupa, terus ditutup kembali. Yang selanjutnya dipotong rotinya, potong menjadi 2 bagian. Biar apa? Biar tidak terlalu besar. Terus disajikan roti lapis di piring. Ada yang pakai plastik langsung begini, ada ya, tapi lebih bagusnya itu disajikan di piring. Selanjutnya sebelum kita memakannya, cuci tangan dulu. Biasakan cuci tangan, baru siap disajikan. Dah mengerti? Bisa membuat roti lapis? Sip. Selanjutnya, nah, manfaat berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu ada manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu menyelesaikan masalah lebih mudah. Terus berpikir terstruktur dan logis, itu manfaatnya. Yang ketiga, menghemat waktu dan tenaga. Yang keempat, mengasah kreativitas dalam mencari solusi. Jadi kita harus berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu kita itu berpikir seperti komputer ya. Terus membantu adaptasi dengan teknologi. Jadi semua masalah dipadukan dengan teknologi. Biasa kalian kan kalau mau membuat sesuatu buka YouTube, tutorialnya gimana. Biasa gitu kan? Misal membuat slime, bahannya apa aja, pasti dari YouTube. Yang selanjutnya, meningkatkan kemampuan bekerja sama. Jadi kalau bekerja bersama-sama, berpikir komputasional itu lebih mudah, lebih gampang. Seperti tadi, kalian bekerja sama, langkah-langkah membuat roti lapis. Cepat kan kalau bekerja sama? Cepat. Oke, lanjut. Kesimpulannya itu berpikir komputasional adalah keterampilan memecahkan masalah secara logis, struktur, dan sistematis sehingga solusi dapat dipahami manusia atau dijalankan oleh komputer. Prosesnya ini mengandalkan 4 prinsip. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, berpikir algoritmik yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi sehari-hari maupun dalam pemrograman. Dengan berpikir komputasional, kita dapat menemukan solusi yang efektif, ya, efisien dan kreatif, sekaligus meningkatkan kemampuan analisis kerjasama dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Untuk pembelajaran minggu depan, kita masih tentang berpikir komputasional, tapi dengan menggunakan metode plug. Ya. Nah, kalau untuk pembelajaran hari ini tentang berpikir komputasional, Bapak cukupkan sekian. Ya, kita lanjutkan minggu depan.
Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang berdoa dimulai. Berdoa dulu, berdoa. Wah. Amin. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.